Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdahu la syarikalah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladzi la nabiyya ba'da, wa alihi wa ashabihi wa manittaba'a huda, amma ba'. Alhamdulillah, segala puji dan pengagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita basahi lisan dan kita persembahkan kepada sang penghulu umat, sang penyelamat yang darinya kita harapkan syafaat. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiada nabi setelahnya. Kemudian syukur juga selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik, kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bisa merasakan kenikmatan berada di taman-taman ilmu, taman-taman surga. Dan pada kesempatan hari ini membersamai kita dalam teman-teman surga Syekh Al-Misri Mab'us Al-Azhar, Syekh Ahmad Umar Taz. Halukum ya Syekh. Waalaikumsalam. Insyaallah bersama beliau kita akan membahas topik yang tidak dibilang aktual, namun sering kita lihat pada kehidupan sehari-hari, pada sosok-sosok manusia yang tanpa kita sadari ternyata terjadi hal-hal yang akan dibicarakan bersama Syekh ini. Hal-hal yang merupakan roda kehidupan di dalam menjalani langkah demi langkahnya. Apa itu? Adalah terkait dengan problematika rumah tangga. Kita akan menanyakan kepada Syekh terkait bahwa ada fenomena problematika kawin cerai, problematika rumah tangga yang banyak kita saksikan. Beberapa contoh berita-berita bahwa di Kabupaten Fulan para janda semakin banyak. Kabupaten Fulana banyak kasus perceraian. Nah, hal inilah yang akan kita bahas dan akan kita pertanyakan dan akan insya Allah diulas dengan gamblang oleh Syekh kita, Syekh Ahmad Umar Taz. Kita tanya langsung. Syekh, kaifa halukum Syekh? Hadzal ladzi nurid an nas'alakum am zahirah min zahir haya, yani zahirah wuku' at-talaq baina al-mutazawwijain wala siyama fi biladina nahnu fi Indonesia wa alla hadha fi biladikum hasal kadhalik sah wala la fi biladikum Mesir wa nurid yani an nastafid minkum fi hada yani kaifa tansah wa kaifa tashrah bi hadhihi li halli hadhihi al-zahira al-mushkilah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ثم أما بعد. هذه المشكلة يا شيخ خير الأنس بارك الله فيك مشكلة عامة وظاهرة موجودة في كل بلاد المسلمين للأسف. البعض يستغل الطلاق على أنه علاج لمشاكل الزواج، ولكن الطلاق لما شرع لحل المشكلات الكبيرة أو التي يستعصي حلها، يعني الطلاق هذا آخر الحلول.
طبعا أنت تعرف أن الإسلام أمر كلا الزوجين باختيار الزوج والزوجة الصالحة والبحث عن صاحب وصاحبة الدين، ولكن قد يخطئ الإنسان فيقع في امرأة غير صالحة، أو تقع المرأة الصالحة في رجل غير صالح، أو يكون صالحين وهناك مشاكل خارجية كتدخلات شياطين الإنس والجن. ونحن الآن إن شاء الله سوف نتعرف على هذه الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الطلاق وكيفية العلاج. Ada baiknya kita akan memahami dengan penerjemahan atau interpreter dalam bahasa Indonesia. Setelah pengagungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, beliau menjawab dan mengatakan bahwa fenomena talak, fenomena perceraian itu terjadi di mana saja, di seluruh negeri-negeri kaum muslimin, bukan hanya di Indonesia, itu beliau akui. Tapi sangat disayangkan, talak yang terjadi di seluruh penjuru kaum muslimin, di seluruh penjuru negerinya, banyak yang mengatakan dan bahkan mereka mengamalkan atau berbuat seperti itu. Mereka jadikan ini manfaat, mengambil manfaat dari talak ini. Ya, mereka mengatakan bahwa talak adalah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi. Padahal mungkin permasalahannya sepele. Justru yang harus kita tekankan, talak merupakan jalan terakhir, bukan jalan keluar setiap permasalahan rumah tangga. Tapi dia jalan terakhir yang harus ditempuh seseorang yang dalam keadaan terpaksa dan dia harus melakukannya. Nah, oleh karena itu, sebelum sampai pada tahapan ini, di awal Allah Subhanahu wa taala dalam syariat al-Islamiyah telah mengatur dan memerintahkan kepada masing-masing pasangan, baik laki-laki dan perempuan, suami dan istri, hendaklah memilih dengan baik pasangan-pasangan hidup mereka, agar fenomena atau permasalahan perceraian atau talak tidak menjadi hal yang menjadi sangat tidak baik di dalam kehidupan kaum muslimin. طيب، ما من بيت إلا وفيه مشاكل وفيه صعوبات وفيه تحديات، ولكن السبب الأول من أسباب وقوع المشاكل والخلافات والطلاق هو بعد كلا الزوجين أو أحدهما عن الله عز وجل. البعد عن الله عز وجل هو السبب الأول في المشاكل ووصول الطرفين إلى الطلاق. ولذلك إذا أردنا أن نحل هذه المشكلة فلا بد على كلا الزوجين أن يحافظ على الصلاة، على الصيام، على الصدقة، على قراءة القرآن، على ذكر الله عز وجل، حتى تحل البركة عليهما في البيت ويخرج شياطين الإنس والجن من بينهم. Nah, kemudian setelah kita mengetahui fenomena yang amat besar ini dan sangat disayangkan terjadi di kalangan kaum muslimin, maka apakah yang harus kita lakukan? Kita harus mencari tahu apa penyebabnya. Nah, disampaikan bahwa penyebab yang paling utama terjadinya perceraian, gonjang-ganjing rumah tangga sehingga menyebabkan perpisahan, yang pertama adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah setiap pasangan baik laki dan perempuan, suami dan istri benar-benar kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, sedekah dan amalan-amalan yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami dan istri kembali harus الله سبحانه وتعالى، العودة إلى الله. السبب الثاني وعلاجه هو عدم طاعة الزوجة للزوج. هذه مشكلة، لأن هي لو كانت مطيعة لله لفهمت أن طاعة الزوج من طاعة الله عز وجل. قال تعالى: فالصالحات قانتات
حافظات للغيب بما حفظ الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. إذن يجب على المرأة أن تطيع زوجها، وخاصة في موضوع المعاشرة الزوجية. هذا مصيبة كبرى. كثير من النساء تعاند، كثير من النساء ترفض، تنفر، تعامل الزوج كأنه يتسول منها. هذه مصيبة كبيرة. يجب على الزوجة أن تطيع زوجها وأن تقدمه على نفسها. Penyebab berikutnya yakni pembangkangan atau tidak patuhnya seorang istri kepada suaminya. Ini masalah besar di dalam rumah tangga. Karena sebagaimana kita ketahui, sang suami adalah sang pemimpin. Dia adalah memimpin rumah tangga. Nah, memang sudah tabiatnya seorang suami, dia harus di atas dan dia akan merasa dihinakan ketika tidak ditaati atau tidak dipatuhi oleh istrinya. Oleh karena itu, apa ilajnya, apa obatnya? Hendaklah seorang istri benar-benar melakukan kepatuhan, melakukan ketaatan kepada suaminya. Karena apa? Sebagaimana disampaikan bahwa ketaatan seorang istri, kepatuhan seorang istri kepada suami adalah kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu masalah, ini masalah yang sangat besar tentang ketaatan atau kepatuhan atau menurutnya seorang istri kepada suami. Ketika sang suami mengajaknya ke kamar, banyak istri yang tidak menyambut ajakan ini, dan ini benar-benar adalah sumber musibah yang besar terjadinya perceraian, perpisahan dalam rumah tangga. ثالثا يجب على المرأة الصالحة المطيعة لله المطيعة لزوجها أن تحافظ على عرض زوجها فلا يرى أحد منها شيئا، وأن تحافظ على مال زوجها فلا تنفقه إلا بالمعروف على ولده، وكذلك أن تحافظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، تتزين وتتجمل له، وإن أمرتها أطاعتك، وإن أقسمت عليها أبرتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. المفروض والواجب على المرأة أن تحافظ على مال زوجها وعلى طاعة أوامره، خاصة إن أقسم عليها وحلف عليها، وكذلك تحافظ على عرضه بألا ترى أو يرى أحد منها شيئا أو يسمع لها صوتا ملفتا للنظر. Nah, berikutnya hal yang dilakukan istri atau wanita terhadap suaminya, hendaklah dia benar-benar menjaga kehormatan dan kesuciannya. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang merupakan sumber fitnah bagi laki-laki lain, dan ini benar-benar melukai hati seorang pria. Karena apa? Sang pria sudah memang tabiatnya cemburu. Sosok pria sudah tabiatnya memang cemburu, dan itu sosok apa? Tabiat aslinya. Oleh karena itu, hendaklah menjaga kesucian dan kehormatannya. Seorang wanita itu hendaklah menjaga kehormatannya. Kemudian berikutnya, menjaga pula harta suaminya. Menjaga dengan baik, mengaturnya dengan baik, bukan malah menginfakkannya atau mengeluarkannya dan mempoya-poyakannya. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sosok wanita salihah itu adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mampu selalu menjaga dirinya dan kesuciannya. Sebagaimana juga disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, seorang wanita jika dia sholat 5 waktu, kemudian puasa penuh, kemudian dia taat sama suaminya, maka dikatakan kepada sang wanita tersebut, masuklah engkau ke surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Kemudian satu hal, hendaklah juga wanita selalu memberikan kebaikan, sehingga suaminya ketika melihatnya, memandangnya, maka sang suami merasa senang dan merasa suka terhadapnya. Nah, hal-hal ini patut dilakukan oleh istri agar rumah tangga berjalan dengan langgeng, penuh dengan keharmonisan dan romantisme yang baik. من صفات الكلب أنه مخلص، أنه وفي،
يفي ويخلص لصاحبه إن أطعمه واهتم به. يجب على المرأة أن تتحلى بهذه الصفات، أن تكون وفية مخلصة لزوجها الذي له فضل عليها. قال تعالى: وللرجال عليهن درجة القوامة، درجة الإنفاق، درجة أنه صاحب البيت ورب البيت. فحين تكون المرأة مخلصة لزوجها ووفية وتقية وذاكرة لهذا الجميل ولهذا الوفاء يطيب العيش معها. حين تكون المرأة عاقلة تقوم على رعاية البيت ورعاية الأولاد وتربيتهم تربية حسنة، هذه المرأة يجب أن نكرمها، لأن الإسلام رفع قدر هذه المرأة التي تهتم بزوجها وبيتها وأولادها ولا تهمل في تربيتهم وفي إسعادهم. Lihat sebuah pengibaratan, kadang kita mengambil sisi baik dari hewan. Contoh singa, kita ambil sisi baik seekor singa, yaitu keberaniannya dan ketangguhannya. Nah, terkadang seorang istri juga patut ada yang diambil sisi baik dari seekor binatang. Maaf saya sampaikan, ada sisi baik dari seekor anjing. Apa itu? Anjing ketika engkau memberikan makan padanya, memberi minum, merawatnya dengan baik, maka tabiat anjing dia akan setia kepada yang memberinya kasih sayang, memberinya atau tuannya yang memberinya makan dan minum. Nah, hendaknya sifat-sifat ini juga dihiasi, menghiasi diri seorang istri ketika dia harus benar-benar setia kepada suaminya, berbuat baik kepada suaminya terhadap apa yang diberikan oleh sang suami kepada dirinya. Suami telah mengayomi dia, memberikannya nafkah, kemudian mendidiknya, membimbingnya, maka seorang istri patutlah membalas, bukan pembalasan, tapi berbuat baik kepada sang suami. Yang pertama karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian sebagai bentuk kesetiaan dan bentuk membalas kebaikan yang diberikan sang suami kepadanya. طيب أخيرا حين نقول أن هذا الشخص مسلم، معنى كلمة مسلم أو إسلام، الإسلام هو الاستسلام والخضوع والخنوع والخشوع. هذا اللفظ أو هذا المعنى لابد أن تتحلى به المرأة المسلمة مع زوجها، تستسلم له وتخشع له وتخضع له وتستجيب لأمره، إلا إن أمرها بمعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يعني يجب على الإنسان أن يطيع إلا إن كان الأمر هذا في معصية الله عز وجل. فالمرأة من أولى الناس أن تطيع الزوج وأن تستجيب لأوامره ولا تعصيه، لأن المشكلة هنا يا شيخ خير الإنسان كما تعلم المرأة تتميز بالعناد والمكر. نقول لها شرقي هي تغرب، افعلي لا تفعل، لا تفعلي تفعل. هذا مصيبة كبرى. يعني يجب على المرأة أن تطيع زوجها وأن تتقي الله فيه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oleh karena itu hendaklah seorang muslim, kata muslim berasal dari kata aslama yuslimu yang artinya istislam. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah menyerahkan diri, al-khudu', taat dan patuh. Itulah Islam. Maka seorang istri hendaklah dia menghiasi dirinya dengan ketaatan, penyerahan diri dan benar-benar patuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika memerintahkan kepadanya, yakni kepada seorang wanita untuk taat kepada suaminya. Hendaklah dia patuh, taat dan tunduk kepada suaminya. Karena seperti kita perhatikan, ada rasa tinggi ketika seorang wanita itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Maka kalau sudah seperti itu akan ada sisi-sisi buruk lainnya. Adanya sisi sombong, kemudian akan membangkang. Nah, sifat-sifat ini harus dibuang jauh-jauh dari sosok dan dari hati diri seorang wanita, sehingga akan sempurnalah ketaatannya dan kepatuhannya kepada suami, dan insya Allah akan bersama mengayuh rumah tangga bersama suaminya menuju dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala karena keridhoannya.
Ini yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Umartas. Semoga ini insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Kemudian nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ma ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaru 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 yaru